Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kim Farel Putra dengan NIM belakang 109 dengan dari kelas Oceanografi C. Nah, di sini saya akan melakukan pengolahan data dari stasiun 5. Nah, dari bisa lihat sini di Excel-nya saya sudah melakukan pembagian. Kelompok saya sudah melakukan pembagian. Saya terbagi dengan 33 sampai 40 kedalaman. Jadi langsung aja kita pindahin dulu sebelumnya. Oke, sama dengan sama untuk selanjutnya. Oke, karena untuk memangkas waktu juga kita menggunakan drag ya teman-teman, agar lebih cepat. Selanjutnya kita menghitung dengan row GH. Nah, ini untuk P ya, kanan 1025 kali 9,81 kali dengan kedalaman kali dengan 10 pangkat min 4. Oke, ini selanjutnya kita drag ya biar lebih cepat juga. Nah, karena kita lupa kan rumus, jadi kita bisa melihat ya. Oke, jadi rumus untuk tekanan atmosfer yaitu sebagai berikut. Jadi kita masukkan dulu ya teman-teman. Kali S kali S kuadrat puluh 8 S 48 dikali dengan S K3. Bentar. Oke, selanjutnya kita drag ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini ada nilai D. Nah, nilai D kita bisa mendapatkan dari appendix 2. Appendix 2. Nah, ini kan ada nilai A, B, C, D dan lain-lain. Jadi kita harus mengisi nilai T dan tekanan atmosfer dulu sebelumnya. Ambil dari data utama. Nah, bisa dilihat dari sini ya, angka dari sini kita harus menentukan nilai atas dan nilai bawahnya dulu. Oke, jadi kita harus melihat tabel appendixnya seperti biasa. Oke, jadi kita melakukan nilai atas dan bawah dari sini. Untuk nilai temperatur menggunakan angka yang sini, dan untuk tekanan atmosfer yang ini. Jadi langsung aja kita 24 itu diantara 20 dan 25. Ini kurang lebih kan sama ya, selebih-lebihnya. Jadi langsung aja kita drag. Nah, kalau ini dia kan diantara hitungannya kan 27 koma ya, berarti dia nilai bawahnya 27 sama 30 sama 28. Oke, langsung aja kita drag. Selanjutnya kita ada AC. AC itu berarti menggunakan angka
20 dengan 27. Kan mereka pasti bakal menggunakan kan AC dan BC, berarti 20 dengan 27 dan 25 dengan 27. Jadi langsung saja 20 dengan 27 itu menunjukkan angka 3,28 dan 4,69. Selanjutnya ada DA. DA berarti menggunakan 28, 20 dan 28, 25. Itu juga untuk DB, untuk nilai H. Oke. Di 20, 28, 3,34 dan 4,76. Kan ini kita bisa lihat mereka sama semua ya. Jadi langsung aja kita drag. Selanjutnya untuk nilai X. Nilai X berisi rumus sebagai berikut. Sini ya teman-teman, nilai X dan Y dan D. Oke, jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Dikali F kurang E. Nah, selanjutnya untuk nilai X, nilai Y itu menggunakan Y tambah T min A per B min A. Selanjutnya kali dengan H kurang Y. Oke, selanjutnya untuk nilai D, kita menggunakan X. Tambah kurang dengan C dan dibagi dengan D kurang C, lalu dikali dengan Y dengan angka Y kurang X. Oke, selanjutnya kita drag ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih kita kan udah dapat nilai D ya, langsung kita pindahin ke data utama. Nah, selanjutnya nih untuk nilai ini pasti tekanan atmosfer dikurang D. Jadi dia tekanan T1 atau rho T1. Selanjutnya ada sigma T. T kurang 39,98 kurung kuadrat dibagi dengan 503,570.
lalu dikali dengan T tambah 183 bagi dengan T tambah 7,76. Oke. Hanya untuk AT kita mendapatkan menggunakan rumus sebagai berikut untuk mencari nilai AT. Sepuluh 84 3 T kuadrat Bentar, kayaknya kita ubah dulu deh. Baiklah. Oke, selanjutnya ada BT. Bentar ya, kita cek lagi rumus tadi. Ini salah. Di Oke, udah bener ya teman-teman, ternyata nilai BT satu enam empat dikali T ditambah 0,0166 T kuadrat lalu kurang kali 10 pangkat min 6. Kita cek ulang ya teman-teman, kayaknya ada yang salah.
Untuk selanjutnya ya teman-teman, untuk delta T2 oke teman-teman, ternyata setelah dicek-cek lagi ternyata ada yang salah ya. Sini kita hapus. Kita bisa cek pada rumus ya teman-teman, kita bisa cek bahwa di rumus ini tuh ternyata tidak ada kuadrat. Oke, soalnya kita copy. Nah, untuk ini kan pengolahan data seperti ini. Oke. Panjangin untuk semuanya ya. Oke, selanjutnya untuk delta T2. Delta T2 menggunakan seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi kita masukin dulu ke rumus delta T sigma T tambah kurung tekanan atmosfer tambah 0,1324 kali kurung 1 min AT T plus PT kurung lagi kurang dengan 0,1334. Kita lihat oke, selanjutnya ini langsung kita drag aja ya. Selanjutnya nilai delta ST menggunakan rumus sebagai berikut. Kita masukkan rumusnya. Dikurang kurung min 3 kali rho T pangkat min 3 kurang dikali kita coba ulang ya teman-teman.
Oke, selanjutnya untuk nilai delta ST kita akan melakukan, kita melihat rumus dulu sebelumnya. Untuk rumus kita akan menggunakan delta ST sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam, kita bisa melihat rumus sebagai berikut, lalu kita masukkan kepada Excel. Nah, untuk delta ST itu 0,02736 kurung 10 pangkat min 3 kali tekanan atmosfer turun 0, lalu dibagi dengan 1 min 10 pangkat min 3 kali delta 0 lagi. Oke, selanjutnya untuk rho SP. Sebelumnya kita lihat rumus dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat berarti kita menghitung appendix 4. Oke, kita langsung saja ya, sama seperti tadi cuma menggunakan yang berbeda. Kita mengambil dari data stasiun terlebih dahulu. Oke, selanjutnya untuk A dan B dan C dan D kita menggunakan appendix yang sesuai dari sini. Karena 66 dia kan diantara angka 0 dan 100. Tapi ini sebelumnya kita drag dulu agar kita bisa melihat selanjutnya. Oke, untuk C dan D yaitu 3420, berarti diantara 34 dan 35. Oke, kita bisa lihat di sini angkanya tidak jauh dari nilai atas dan nilai bawah tersebut. Lalu dengan metode yang sama kita akan melakukan penyilangan menggunakan tabel appendix. Untuk AC dan BC berarti menggunakan 0, 34 dan 134. Kalau 34 merupakan 0, 134 min 0,2. Dan untuk DA 350 itu 0 juga. Untuk 135 yaitu 0 juga. Ya. Kita cek ulang ya. Ya. Oke. Karena sama, kita akan drag selanjutnya kita akan menghitung X.
dibagi dengan B min A. Oke, selanjutnya untuk nilai Y. Oke, selanjutnya ada VSP, yaitu sama cara menghitungnya dengan menekan nilai D. Dikali dengan Y min X. Lalu dikali dengan 10 pangkat min 5. Lalu kita pindahkan data utama ke data utama dari appendix 4. Selanjutnya untuk STP kita menggunakan appendix 5 atau row TP, bukan STP ya. Oke. Kan dari sebelumnya menggunakan nilai T dan nilai P dan S dan nilai tekanan atmosfer. Sekarang kita menggunakan nilai P dan nilai T. Oke. Oke, kita menggunakan tabel appendix 5. Kita bisa lihat dari sini untuk temperatur ya. Temperatur kita menggunakan angka seperti biasa 20 dan 25 karena tidak menjarak lebih jauh. Untuk P kita menggunakan 0 sampai 100. 0 sampai 100. Oke. Kita drag ya. Karena kita bisa lihat dari yang sebelumnya pun juga nilainya tidak jauh beda dari nilai atas dan nilai bawah tersebut. Oke. Untuk AC berarti atau AC dan BC kita bisa bilang 0 dengan 20 dan 100 dengan 20. Oke. 0 3,5. Dan untuk DA dan DB
25 0 dan 125. 0 dan 3,9. Selanjutnya di drag ya, karena kurang lebih juga sama nilai atas dan bawah ya. Selanjutnya untuk X kurang lebih sama juga seperti sebelum-sebelumnya. Tambah B kurang A bagi dengan lalu dikali dengan V kurang E. Selanjutnya samakan G bagi dengan B kurang A lalu dikali dengan H min G. Nah, ini hitungnya juga sama dengan nilai D. Oke, kita lihat. Pangkat min 5. Oke, kita drag ya. Setelah itu kita pindah data dari row TP dari appendix 5 ke data utama. Selanjutnya untuk row kita lihat di rumus ST ditambah delta ST dan row SP dan row TP di jumlah atau bisa bilang anomali densitas. Oke, untuk A3 untuk air standar, volume spesifik air standar itu rumusnya sebagai berikut, akan kita masukkan terlebih dahulu. Kali dengan B lalu dibagi dengan 10
untuk volume spesifik in situ atau di bar menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu kita menggunakan rumus sebagai berikut untuk mencari nilai densitas spesifik. Lalu kita menghitung faktor densitas dengan rumus sebagai berikut. Oke, itu saja untuk pengolahan data dari stasiun dan kedalaman yang saya dapatkan. Selanjutnya akan ada video untuk pengolahan data di Grapher. Oke guys, kita lanjut ke Grapher ya. Pertama kita harus pindahin dulu. Sebelumnya kita tadi sudah ada data yang udah diisi. Oke, jadi ini data yang sudah diisi oleh satu kelompok saya dan beserta dengan data-data yang telah saya kumpulkan. Oke, selanjutnya kita blok dulu. Lalu kita buat line and scatter. Selanjutnya kita buka dulu object manager. Oke, sama kita ke graph dulu. Graph dulu kita buat ini dengan 50. Lalu untuk style kita buat invisible agar tidak terlalu berkotak. Selanjutnya kita akan membalik ini. Nah, dan untuk y-axis, pertama y-axis dulu. Y-axis kita akan menggunakan tapi sebelumnya kita akan mengisi pertama kita kasih title dulu di graphnya. Grafik temperatur. Pertama kita buat grafik temperatur dulu ya. Stasiun 5. Oke. Selanjutnya kita ke y-axis dan kita buat
untuk x axis ini dulu, dan y axis kita mengubah title Roman, ini depth, untuk y depth, dan untuk x axis kita menggunakan temperatur. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan labels, show labels, taruh above ya. Terus selanjutnya oke, selanjutnya kita akan ketik labels, muncul labels ya, udah kita taruh. Terus habis itu kita ke graph, ke line scatter yang labels, above, dan selanjutnya labels on the side nya kita ubah ke above dua-duanya ya. Lalu untuk x axis posisinya kita tempatkan di atas. Oke, setelah itu agar tick marksnya tidak terlalu dekat ya, ini 50, ini min 20. Oke, setelah itu sudah, dan lalu di save. Save sebagai JPEG. Selanjutnya kita menggunakan show text on top, dan untuk yang titik 3 ini kita hilangkan dulu. Selanjutnya kita akan label dan temperatur, karena kita mencari temperatur. Selanjutnya sudah, langsung bisa di save saja. Kita export. Oke, selanjutnya dengan nama grafik temperatur dengan PNG. Save. Jadi ini untuk grafik temperatur. Jika kita ingin mengubah untuk menjadi grafik oke, jadi kalau kita ingin mengubah ke grafik ini ya, jadi kita mengubah, pertama kita mengubah title, itu juga yang sudah pasti kita mengubah title. Untuk
salinitas. Dan menjadi salinitas. Lalu kita ekspor masing-masing untuk salinitas, densitas. Jadi begitu saja pengolahan data dari saya, Kimi Farlando Putra, dengan yang belakang 109 dari kelas Oceanografi C. Izin mengundurkan diri dan mohon maaf bila ada salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.